Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabati ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la man yasma'una wa la man hawalayna syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma iftah masami'a qulubina bijahil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kama waffaqtana lil ilmi wat ta'limi wawafiqna Allahumma lil fahmi wal amali bi rahmatika ya arhamar rahimin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alim anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa udalla wa azilla wa udlama wa jahla alayya أو أبغض علي ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى إخواني من الأنبياء المرسلين وأزواج أمة المؤمنين وذريته وأهل بيته وصحبه أجمعين وجميع الأولياء والصالحين والعلماء من المصنفين وصلى محمد بن محمد الغزالي وإلى مشايخنا ومعلمينا وآبائنا وأمهاتنا بأن الله يرحمهم ويولي درجات بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mengulangikan Haja Simkuring kajian kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, masih membahas tentang zikrul maut. Keempat ya, bagian keempat ini. Ayeuna urang bahas faslun fi kaunir ruhi min amrillahi. Pembahasan bahwa ruh itu sepenuhnya adalah urusan Allah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina bid-dini wad-dunya wal-akhirah. La'allaka tashtahi an ta'rifa haqiqatal mauti wa mahiyatahu wa lan ta'rifa dhalika ma lam ta'rif haqiqatal hayati wa lan ta'rifa haqiqatal hayati ma lam ta'rif haqiqatal ruhi wa hiya nafsuka wa haqiqatuka wa hiya akhfal asya'i anka wa la tatma' fi an ta'rifa rabbaka qabla an ta'rifa nafsaka. Ini pembahasan penting tentang ruh. Sur Imam Ghazali, mungkin Anda ingin tahu hakikat kematian, hakikatul maut. Apa itu hakikat mati? Tapi Anda tidak akan tahu ya, hakikat mati kalau tidak tahu hakikat hidup. Dan tidak akan paham hakikat hidup kalau tidak paham hakikat ruh. Ruh itu hakikatnya apa? Nah, jadi tahapannya gitu. Kalau ingin paham apa itu kematian, pahami dulu apa itu kehidupan. Kalau ingin paham apa itu hidup, maka pahami dulu apa itu ruh. Gitu. Nah, tapi ruh ini adalah, nah yang dimaksud ruh di pembahasannya adalah nafsuka wa haqiqatuka.
Ruh itu adalah dirimu dan hakikatmu. Hakikat kita ini adalah ruhna gitu. Jadi hakikat sesuatu itu adalah bagian inti dari sesuatu yang dia menjadi penentu ada tidaknya sesuatu. Contohnya HP misalkan. Ari hakikat HP itu apa? Gitu. Maka hakikat HP bukan casing. Gitu kan? Da eta mah tiasa dipikeun. Tapi mangga preteli tina HP ieu sampai tersisa satu bagian yang bagian itulah jadi penentu semua keberadaan atau fungsi HP. Nah, itu hakikat namanya. Gitu. Bahasa keren mah substansi sesuatu. Anu lamun dipecenan teh nyasa we hiji eta mah moal hilang-hilang eta hakikat namina. Gitu. Nah, orang dina banyak hal sering tidak tahu hakikat sesuatu. Yang kita tahu mungkin bukan hakikat, hanya apa? Contoh tentang diri kita. Mungkin kita nggak kenal diri kita. Karena kita tidak tahu mana yang hakikat dari diri kita, mana yang lawan hakikat itu, ya namanya yang apa? Parsial, yang hanya berupa ya cangkang gitu. Pamidina kalapa mah gitu. Aya kulit, gitu kan? Aya tapas, aya batok, aya dagingna, aya cai. Gitu. Kan urang mukaan kulit teh hoyong itu gitu kan? Terus, nah ulah sampai urang maka kara terang naon kulit kalapa terus asa aing apal kalapa gitu. Nah, kita belum tahu. Mana ini hebatnya Imam Ghazali dina berbagai pembahasan anjeunna itu anjeunna membuat kita paham hakikat. Contoh misalkan hebatnya Imam Ghazali, kita ngebahas dulu bab apapun nu dibahas ku Imam Ghazali itu pasti sampai ke hakikat. Misalkan orang ngawas bab zuhud. Banyak orang ngebahas zuhud tapi yang dibahas itu hanya fenomena aja, hanya cirinya aja, bukan hakikatnya. Matak sok saralah apa zuhud deh, zuhud teu nyarambu gitu. Memang temana mah zuhud tapi enggak sampai hakikatnya apa. Yang hakikat itu yang jadi penentu zuhud tidaknya gitu, bukan hanya ciri-cirinya gitu. Nah, hakikat ruh itu, nah sorry Imam Ghazali itu ini adalah afal asya'anka. Ruh adalah bagian yang paling tersembunyi dari diri Anda. Afal asya. Yang paling tersembunyi, yang paling dalam gitu. Yang mungkin selama ini nggak kita kenali. Nah, diri kita ini sejatinya adalah ruh itu sendiri. Bukan fisik gitu. Kalau kita menganggap diri saya adalah wajah ini, diri saya adalah tangan ini, diri saya adalah tubuh ini, itu berarti kita salah membaca kita. Salah membaca kehidupan. Kau tuh bakal lepat gitu. Gitu. Nah, ku Imam Al-Ghazali disebutkan maka Anda jangan tatma, jangan toma, jangan berangan-angan mengenal Allah kalau belum mengenal diri. Juga jangan berharap kenal diri kalau tidak kenal ruh. Jadi Imam Ghazali mah man arafa gitu. Ruhahu arafa nafsahu wa man arafa nafsahu arafa rabbahu. Kan anu populer mah man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya akan kenal Allah. Nah, untuk kenal diri harus tahu ruh. Gitu. Nah, tapi ruh ini kita bagi dua dulu. Pertama ada ruh jusmani. Ruh jusmani itu yang ada di semua makhluk hidup. Pamidina biologi, aya istilah makhluk hidup, aya benda mati. Ada ciri-ciri kehidupan. Nah, yang disebut hidup secara sains lah gampangnya, berarti itu punya roh gitu. Orang hidup kan? Nah, ninggal manuk, lauk, kambing, segala macam.
yang kita sebut makhluk hidup, berarti sama-sama punya roh. Nah, eta mah sami. Nah, yang dibahas roh kita sekarang bukan roh itu. Da eta mah sami. Bade sato, bade jalmi, eta mah sami. Yaitu yang disebut dengan gerak, disebut dengan ciri-ciri kehidupan. Gitu. Eta mah dina sadayana ge sami. Baik manusia ataupun makhluk hidup yang lainnya. Gitu. Nah, yang dibahas di bab dzikrul maut yang penting kita ketahui adalah roh yang dia bukan hanya untuk aktivitas hidup, tapi roh yang itu disebutkan di Al-Quran, inna aradnal amanati ala samawati wa ardi fa'abainaha wa hamalahal insan. Itu roh yang bisa mengemban amanah Allah. Roh yang dia bisa menerima perintah larangan Allah, bisa memahami. Nah, tugas-tugas memahami, merasa gitu, menerima, menolak itu sesungguhnya aktivitas roh. Tah, roh anu kitu mah hanya ada di manusia. Ya, Bapak Ibu Saudara. Sebetulnya ya, kita ini tidak akan bisa tahu hakikat roh. Enggak. Bohong kalau ada orang tahu hakikat roh. Bohong. Nggak ada yang tahu. Bahkan Rasulullah sendiri, Rasul tidak diizinkan Allah menjelaskan roh kecuali sebatas ayat kulir roho min amri rabbi. Segitu. Yas'alunaka di Al-Quran. Yas'alunaka anir roh. Muhammad, orang-orang akan bertanya kepadamu tentang hakikat roh. Nabi, seorang lepang Nabi. Apa servis Allah? Qul, Muhammad jawab. Jawabannya gini. Ar-ruhu min amri rabbi. Segitu jawabannya. Ruh mah urusan Allah. Eta teh saha? Rasulullah SAW. Itu kayak katipu kan deh. Mau ulama disebutnya apapun, komo sanes ulama mah, tidak ada yang diizinkan oleh Allah bicara hakikat roh. Rasulullah yang mengusak itu izin nanti. Ar-ruhu min amri rabbi. Ruh mah urusan Allah. Titik, udah selesai. Segitu, we. Jadi kalau ada orang membahas-bahas tentang apa? Roh, apa gitu. Wah, ini hati-hati. Itu awal dari naon kesesatan, awal dari dia tijalikeh lah di bab tariqah, di bab spiritual gitu. Sari Imam Ghazali, bahkan palaisa li ahadin min ulama'id-din ayakshifa an sirruh wa ini tala alih. Kalaupun upami teh ada seorang ulama, walaupun nggak ada, kalaupun diberitahu oleh Allah, dia tidak boleh memberitahukan itu pada orang lain. Mun temok Allah teh dibuka kasyaf, dibuka hakikat, wah, dia harus menyembunyikan itu. Enggak diizinkan. Dia hanya diizinkan seperti Imam Ghazali di bab ieu, menyebutkan sifat-sifatnya aja, gitu. Ruh teh kieu, bukan hakikatnya. Hakikat itu mati nu terangan. Jadi kalau mau tahu hakikat itu begini, itu enggak bohong itu, pasti. Tapi lamun dina dunia kitu ngabahas-bahas nu kitu, itu udah pasti teu bener kali itu nah. Kalau pakai aya istilah nama ruhani, tuh aya di mana make tiap orang aya nama ruhna kumaha. Kata ripu arawa mah tuh dah. Gitu. Gitu kan? Siga nu keren ngobahas kitu. Enggak, Nabi cuma bilang ar-ruhu min amri rabbi. Makanya dihanapeun Nabi bade leulebihan. Gitu. Atau mau naik gitu mah sadaya nu bakar kudu aya nama ruhani. Itu. Gitu. Nah, itu salah memahami penjelasan para ulama. Contoh kieu. Upami misalkan ibu-ibu nuju bager ka batur teh, itu berarti dia sedang meniru sifat Allah Ar-Rahman. Lain berarti nama rohanina Rohmani. Kumaha? Aya bapak-bapak teh meni sabar bisa nih bapak-bapak teh. Oh, berarti dia sedang tajalli sifat Allah
di dalam dirinya sifat sobur, lain berarti nami ruhna non soburi ya mana mina kumaha ya mah jeung ngarang-ngarang gitu. Tak cek ayat pembahasan Sultan Syekh Abdul Qadir Jailani itu bukan gitu maksudnya, bukan. Setiap orang tuh akan mendapat bagian begitu. Iya mah meni pintar ngajel kumaha gitu guru orang teh. Oh, sedang tajalli sifat ilmu Allah di anjeunna. Lain berarti ngaran ruhna naon? Alimi gitu. Gitu. Sanes-sanes gitu. Enggak ada. Terus nami mah engke di akhirat urang dipanggil nami urang ayeuna Rasulullah gitu kan? Dipanggil teh gitu. Matak sing sae nganamian teh gitu. Sing sae nganamian teh engke di akhirat urang teh dipanggil ku nami-nami urang gitu. Teu takaluf mempersulit diri. Itu. Ya pokoknya hati-hati di bab itu kalau bicara tadi sepintas guru orang kayak itu dibahas nu kade. Tapi teu iya itu simpel baru. Nah, nu dibahas ku Imam Ghazali ayeuna, saya Imam Ghazali paling nu dibahas mah adalah dzikru halir ruh ba'dal maut. Paling nu dibahas mah ruh itu seperti apa setelah kematian. Eta mah ayat di Rasulullahna. Rasul ngabarkeun ruh teh kumaha, arwah teh kumaha, di mana ayana aya aktivitasna. Nah, Bapak Ibu sadayana, roh ini itu ya. Setelah kenapa dzikrul maut kadang habas ruh, karena di antara anu penting bahwa tadi aktivitas kita ini sesungguhnya yang melakukan adalah roh. Adapun apa nih? Badan itu hanya alat. Hanya alat roh untuk beraktivitas. Nah, itu masalah sebenarnya hakikat sana ya, cuma bicara sifat gitu ya. Gitu. Kita ulangi. Aktivitas kita, mau aktivitas mental, aktivitas fisik, itu sesungguhnya pelaku, subjek sesungguhnya adalah roh kita. Gitu. Ayeuna ngadangu, ayeuna ningal, sanes? Memahami gitu kan, memilih kartos ente kumaha segala macam gitu kan, merasa nurada kapanasan itu kan, katiisan merasa itu pelaku sesungguhnya adalah ruh orang. Mung ketika kita kan alam itu asalnya kita di alam ruh dulu kan, ruh orang tos aya sebelum jasad orang. Tanya mah sana sakikat ruh emang Quran kitu ngabarkeunna kan. Wasyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum sahanu dipersaksikeun teh kan can aya urang mah oh arwah ruh urang aya teh mah teu lepat eta mah gitu. Dulu teh tos dipanggil dikumpulkeun sadayana disebutna alam maratan durya dipersaksikeun alastu birabbikum kasadayana arwah kasadayana ruh teh can aya jasadan. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Maka di situ bala aya keterangan Nabi lamun anu di alam arwah pernah patepang, tepang oge di dunia. Ah jadi mun ayeuna Bapak Ibu jeung sim kuring ngumpul, urang teh di alam arwah pernah tepang. Pernah tepang ieu teh. Eta mah sanes ngarang, gitu keteranganna. Gitu. Dina hadisna. Jadi lamun anu tos kenal di alam arwah bakal kenal ge di tepang di alam asybah namina. Alam arwah ya alam asybah, alam jusmani, alam fisik. Nah, terus runtut tos aya teras weh aya fisikna. Nah begitu 4 bulan fisikna siap, ruh anu tadi teh ditiupkeun. Nafkhur ruh, bukan khalqur ruh, lihat bahasanya. Hadis. Wa nufikha, gitu kan? Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Aku tiupkan ruh. Da terus aya diciptakeun ku Allah. Lebetkeun we ruh. Nah, maka mulailah dari kita berapa bulan? Ya, di kandungan sudah 20 hari, mulailah ruh ini punya wadah. Wadah itu apa? Tubuh kita mulai terus di kandungan ibu gitu kan. Nah, berarti roh untuk beraktivitas tuh ku Allah dipasang alat. Lahirlah kita gitu kan. Lahir terus dugi ka ayeuna kieu. Nah, maka semua itu adalah ruh yang melakukan. Hanya ketika kita udah masuk alam apa sekarang? Asybah, alam dunia lah sebut begitu, alam jasmani, maka aktivitas ruh ini menggunakan alat
Untuk melihat memakai mata, gitu. Untuk segala macam pakai alat ini. Gitu. Merasakan mah roh. Yang merasa sakit, yang merasa, tapi pakai alat dulu gitu. Nah, upami engke yang disebut pindah alam lagi, mau pindah alam nih. Dari alam dunia ke alam barzah. Untuk memasukinya hanya ruh yang bisa. Maka ruh dipisahkan. Naz'ul, namina naza'. Dina bahasa Arab, sakaratnya namina naza'. Naza' itu kan naz'ul, naza' itu dicabut. Dilepas, dilucuti. Naza'. Maka pindah, udah habis kontrak di dunia ini, udah habis tugas untuk seperti apa di dunia, diberi tugas ke Allah itu kan, menjadikan dunia mazratul akhirah, sok tugas khalifah, mau mengaburkan bumi itu kan, mengisi bumi dengan segala kebaikan, udah selesai, jatahnya habis, diambil. Lewat proses namanya sakaratul maut untuk menghadapi, diambil heula, dicanak, siruhnya dicanak. Nah, maka yang disebut dengan kematian adalah pisah ruh dari jasad. Jasad secara fisik dimasukkan di kuburan, roh masuk ke alam kubur. Alam kubur, sanes kuburan, tapi barzakh. Alam transit. Barzakh itu pemisah. Barzakh. Yang Quran kata barzakhul la yabghiyan. Barzakh, dinding. Alam dunia, nah ini akhirat, nah ini alam transit di situ. Nah, setelah roh terpisah, maka aktivitas dan fungsi ruh tetap ada, hanya tanpa jasad. Roh tetap bisa melihat, roh tetap bisa mendengar, roh tetap bisa merasakan sakit, merasakan senang. Hanya tanpa alat. Kalau ruhnya, nah ini, ibarat kendaraan jasad itu. Kalau selama di dunia dia menjadikan jasad ini alat untuk menuju Allah, tidak lebih menjadikan fisik ini alat menuju Allah. Rumah alat menuju Allah, pasangan alat menuju Allah, istri alat menuju Allah, suami, anak, jamaah, mobil, segala dijadikan alat menuju Allah, maka begitu dia mati, itulah puncak kebahagiaan. Karena sudah sampai pada tujuan. Dan ia alat bungkul. Sama seperti orang, misalkan menuju ke satu tempat, bawa bekal, satu tempat. Maka bekal yang tersebut udah nggak dipikir lagi. Dan tujuan lagi eta. Udah bukan mobil nak, bukan kuda nak, badai tepang jeung eta tujuan lagi. Terus tepang mah, culai mobil mah. Nah itu, maka bagi orang-orang yang, nah ini tadi terus bahasa di dunianya betul-betul terhubung kepada Allah, henteu hilap akhiratnya walatan sanasibaka. Selalu begitu apapun. Aktivitasnya dunia tapi selalu dipikirannya akhirat, dijadikan alat menuju Allah, apapun, maka begitu menghadapi kematian, begitu lepas ruh ada di dalam puncak kebahagiaan, sebab di situ dia udah tidak terhalang lagi oleh alat, oleh sarana, teu kahalangan deui penak jeung kekasih teh ku mobil, geus teu kahalangan deui ku jarak, terus teu kahalangan deui ku HP, tos jongkrok hareupeun payuneun. Ini puncak kebahagiaan, udah lupa. Ini hanya alat, udah terus kayak emutan deui. Seperti gitu. Sabatos urang mun hajian, da geus teu mikir kapal deui, udah ini Ka'bah di depan mata itu udah lupa semua. Udah nggak butuh lagi yang lain. Jadi hanya sebagai alat. Tapi sebaliknya, kalau selama di dunia dia terkungkung dibalik untuk dunia, semuanya tadi salah memahami hidup. Maka begitu kematian, derita yang luar biasa. Karena dia ari ruhna diajak ke alam arwah, ya, perjalanannya ari ruhna terus terlalu lama berkenalan dan menyimpan kenangan indah dengan alam dunia anu bade pisah teh ya. Sedangkan al-firaq adab, perpisahan itu siksa. Oke urang, coba pami ibroh amun bade haji umroh nu tebih. Sok lamun urang bade angkat
ningali budak terus kumaha. Ada teu enak perjalanannya. Aduh, eta pas bade berangkat teh anak nangis gitu. Duh, udah teh nyaman. Terus hariwang menikmati nggak perjalanan? Enggak. Terus hulang-hulang di itu teh. Budak jeung saha. Aduh, gimana? Atau bukan anak. Mungkin perusahaan, pekerjaan, bisnis. Aduh, ini nguruskeun saha, jujur moal, laku moal, nggak nyaman. Karena itu gambar anak. Hari perjalanan ke Mekah, hari hate di Purwakarta, nggak nyaman. Itu. Nah, lamun itu terjadi di kematian, itulah su'ul khatimah namina. Menghadap ke Allah tapi hate mungkin. Itu su'ul khatimah gitu. Hari kiamat berangkat memang akan pisah, tapi pertemuan dengan Ka'bah itu lebih indah daripada ngumpul dengan anak istri. Udah. Anak istri apa? Dititipkan ke Allah. Terus hariwang, terus temelang. Udah. Fokus. Yang dalam pikirannya saya akan ke Madinah, ketemu Rasulullah, saya akan ke Madinah. Itu aja dalam pikirannya. Gitu. Ente ketenangannya karena udah merasa punya Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Nyaman, tenang, fokus. Nah ini. Gitu. Nah yang penting kita garis bawahi bahwa roh ini la tafna wa la tamut. Ruh mah henteu maut. Gitu dalam arti hilang enggak. Gitu. Ya. Terus kayak ngalami semua. Tangkel di alam barzah teh. Ini yang dijelaskan oleh Nabi. Kan aya nikmat. Nah setelah dia masuk ke alam barzah, maka dua kemungkinan kubur bagi dia, dua kemungkinan imma raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Nah, alam barzah itu yang tadi alam baru transit, hanya dua kemungkinan. Itu menjadi taman surga atau lubang neraka. Hanya dua kemungkinan. Begitu. Nah, di ruh. Berarti apa? Berarti nah ini dalil, berarti ruh merasakan di situ, nggak hilang. Gitu. Nah, memang Imam Ghazali ada 3 pendapat yang sesat tentang kematian. Satu, ada yang ini ateis mungkin beranggapan bahwa mati itu artinya tiada. Setelah mati selesai semuanya. Ini kapitalis, ateis, komunis, kia pahamna. Bahwa mati adalah ketiadaan. Al-maut al-adam. Mati adalah ketiadaan, setelah mati nggak ada apa-apa, setelah mati selesai semuanya. Maka orang yang punya paham ini sangat bahaya, karena dia akan berpikir, mengpung di alam dunia. Ayo orang, senang-senang gitu pikirnya. Hedonisme itu kan, wah poya-poya, mumpung di dunia kene, hayu orang bebeakan. Itu karena punya paham, setelah kematian ini nggak ada apa-apa, selesai, sama aja. Nah ini yang dianut oleh ateisme, materialisme, filsafat-filsafat anu mengukur semua dengan materi itu begitu. Anu kedua, nah ayah paham nu kedua, rada naik sekedik. Nu kedua mah pemahamannya bahwa hanya roh saja. Jadi pendapat kedua mah setelah kematian udah selesai, baru ada aktivitas lagi nanti di mahsyar. Jadi menolak alam kubur, menolak alam barzakh. Nu kadua mah teu aya. Tos tos maut mah tos we engke aya deui teh engke ba'ats. Nami aya deui ba'ats nusyur mahsyar. Tapi selama masa eta mah entos we pakeum teu aya. Ini pun tidak sesuai dengan nas-nas syariat, nggak begitu. Dan aya nu gitu. Anu menolak azab kubur ada. Gitu. Tah anu sok ngagombor-gomborkeun khilafah terang mungkin aya satu organisasi tos dilarang pemerintah. Ngomong kudu khilafah di antara pahamna adalah menolak itu. Ka awam teh disebarkeun teh. Awam disebarkeun harus ada negara Islam, harus bikin ini kita ini karena seorang juga Islam. Mata kataripu nu awam da saha nu nolak kudu Islam diterapkeun terus deh. Nya saha nu bade nolak lamun saya tengah urang kan hoyong terus. Kan carana kumaha kan gitu. Oh kata seueur katipu. Wah ini hebat kita harus membangun negara Islam. Islam harus diterapkan itu kan. Sekarang jauh kataripu dia nggak tahu. Ada paham-paham terselubung di antara pahamna eta. Menolak azab kubur, menolak itu. Tuh terterangan kan warawama. Gitu. Sebenarnya karena mempelajari khusus, mengkaji, bahkan pernah ikut halakohna, oh tahu, oh iya, hati-hati ini, gitu. Yang ketiga, nah kalau yang ketiga,
Pendapat ketiga, rada naik dia sedikit rada mending, tapi tetap tidak sesuai dengan saya menggozi dengan apa yang diajarkan Nabi. Anu katilumah yang mengalami hanya ruh, jasad mang akan dibangkitkan. Jadi ruh we unggul. Gitu ruh. Nah, Al-Imam Al-Ghazali gitu menjelaskan bahwa ruh ini tetap akan merasa, akan berfungsi tadi, merasa sakit atau merasa senang. Ini berdasarkan Al-Quran sareng hadis. Gitu, mangga orang tinggal. Anu kahiji dina Al-Quran ayatnya populer tentang para syuhada. Surah Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna farihina bima atahumullah." Seru Allah, la tahsabanna. Wah, sampai dilarang lagi tegas. Sungguh kalian jangan menduga, jangan mengira, tong nyangka anu maraot di jalan Allah teh amwatan sebagai mayit. Tong dianggap anu maut di jalan Allah teh itu mayit. Mayit artinya tiada, nggak ada aktivitas apa-apa. Justru bal ahyaun, justru mereka teh, tapi mereka teh hidup ahya. Hidup di hadapan Allah, yurzakun, dirizkian, farihin, merasa senang. Nah, siapa yang merasa senang? Roh. Berarti ini jadi dalil bahwa setelah kematian, roh ini masih hidup. Yurzakun, diberi rezeki. Rezekinya sesuai dengan yang cocok dengan alamnya. Gitu. Sesuai dengan apa kalau ada ya sesuai dengan settingan yang pas menurut Allah ya, naon rezekinya apakah berupa apa segala macam, tapi farihin merasa senang. Gitu. Nah, ini ayat ini tentang para syuhada. Artinya tentang orang-orang yang mati di dalam kebahagiaan, tentang orang-orang yang betul-betul orientasinya adalah akhirat. Karena mati syahid adalah simbol tertinggi zuhud. Karena orang hanya mungkin dia berani mati kalau dia udah nggak sayang dengan dunia. Oh, namun lebar bapak ibu saudara, cobi. Namun pada perang dalam mati sesungguhnya sesuai aturan. Kan bener, aduh kumaha istri, kumaha anak, kumaha segala macam kan. Coba orang yang mau perang dengan Rasulullah, dia udah nggak berpikir itu. Hanya satu harapannya, kalaupun mati syahid segitu. Terus ayat pengiran Allah, untuk Allah gitu aja. Rela mengorbankan nyawanya sekalipun, bukan lagi harta, nyawa rela untuk itu. Maka ini simbol atau sampel tentang orang-orang yang matinya husnul khatimah, matinya udah rindu pada Allah, mukbil akan menghadap Allah. Nah, ini tentang orang-orang yang baik. Dina hadis Muslim, hadis sahih. Rasulullah SAW ketika ya perang Badar. Perang Badar itu kan perang pertama yang di situ para pemimpin Quraisy naon paneh gitu ya. Jadi bangke Abu Jahal segala macam. Saantos mereka terbujur jadi bangke, tinggal Rasulullah nyarios kieu. Rasulullah, ya fulan disebatan hiji-hiji. Orang-orang kafir Quraisy anu pemimpin disebat, "Hei fulan, hei fulan, hei fulan. Qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan." Rasul nyarios dengan tegas didengar oleh semua sahabat. Hei fulan disebatan. Aku telah menemukan apa yang Allah janjikan kepadaku, itu kemenangan ini. Kalian udah menemukan belum? Udah merasakan belum apa yang Allah janjikan pada kalian? Gitu. Ini bahasa istihza. Cik orang-orang, saya udah mendapatkan apa yang Allah janjikan itu kemenangan. Nah, sekarang kalian, sekarang saya cantah janji Allah teh ke arah gitu bicara. Gimana? Begitu mendengar begitu, seru para sahabat, "Ya Rasulullah, atunadihim wa hum amwat." Seru para sahabat, "Ya Rasulullah, apakah engkau menyeru mereka, berkata pada mereka, bahkan mereka udah mati?" Lihat, logika para sahabat, berarti awalnya beranggapan mereka sudah mati, tidak mungkin mendengar gitu. Terus
Kok Rasul bilangnya seperti orang hidup kan? Seperti ngobrol gitu. Maka komentar para sahabat, ya Rasul, kok engkau menyeru mereka, ngobrol pada mereka, kan mereka udah mati. Apa kata Rasulullah? Ini prinsipnya. Kata Rasulullah, walladzi nafsi biyadihi innahum la asma'u lihadzal kalami minkum illa annahum la yaqdiruna 'alal jawabi. Rasulullah, demi Allah, tinggal sumpah. Demi Allah, mereka ini lebih mendengar kata-kata saya daripada kalian. Hanya saja mereka tidak mampu ngomong segitu. Tadi itu ya. Karena terus ayah hubungan sareng lidah, rohnya udah putus komando dengan lidah. Dengar, mereka rohnya. Siapa yang mendengar berarti? Bukan telinga tapi rohnya mendengar. Bahkan kata asma, lebih mendengar daripada kalian. Sahabat ngadangu kata-kata Rasulullah, tapi kata Rasul mereka lebih mendengar daripada kalian. Nah, ini tentang orang-orang yang mati dalam keadaan celaka, dalam keadaan binasa. Sedangkan hanya dua kemungkinan kan? Apakah syaqawah atau sa'adah? Mati itu hanya dua kemungkinan. Apakah mati indah atau mati buruk? Nah, ayat dan hadis ini cukup jadi sampel tentang dua gambaran itu. Bahwa baik yang matinya dalam keadaan baik seperti para syuhada, atau yang matinya buruk seperti Quraisy yang memerangi Rasul mati di Badar, sama-sama rohnya akan merasakan. Gitu. Dia akan merasakan kebaikan kalau baik, atau keburukan. Gitu. Nah ini cukup jadi dalil. Berarti kalau begitu, gitu ya. Baris itu yang tiga tadi itu salah paham yang tiga tadi. Nah ini berdasarkan hadis ini. Jadi Imam Ghazali dina kitabna ieu ngabas kitu teh sanes sembarangan. Sanes berdasarkan akal atau sanes dan mungkin urusan gaib. Urusan gaib mah kadang nganggo dalil. Teu kenging ijtihad dina urusan gaib mah. Oh iya dalilna, iki istinbatna gitu seperti itu. Dina hadis sanes Rasulullah SAW, al-qabru imma hufratu min hufarin nar wa urdatun min riyadil jannah. Kubur itu dua kemungkinan. Jadi taman surga atau jadi lubang neraka. Berarti kalau taman surga menyenangkan. Siapa yang senang? Roh. Kalau lubang neraka naudzubillah berarti mengerikan, menyiksa. Siapa yang tersiksa? Berarti rohnya gitu. Gitu. Numawi bawi sadayana urang dengan pami diantawis ngadoakeun anu maot sok aya donon Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah atau jinan wala taj'al qabrahu khufratan min hufarin nar. Ya Allah, janten Gusti kuburanna teh sing jadi taman surga tong dijantankeun lubang neraka. Tadi aja sing bahagia. Mau dina salat Rasul mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Gitu kan? Min adzabil, berarti azab kubur teh aya. Buktosan naon? Rasul ngajarkan berlindung. Masa Rasul mengajarkan berlindung dari sesuatu yang enggak ada atau abas? Heureuh ya anu begitu meureunan. Masa berlindung dari sesuatu yang enggak ada gitu ya? Mantak ku Rasul diajarkeun ge berlindung tina azab kubur, berarti kubur itu ada dua proses. Gitu kan? Antara azab, dua kemungkinan itu. Nah yang merasakan adalah roh gitu. Sesekali saur Imam Ghazali, sesekali. Jadi kalau di alam barzah ini roh yang merasakan, tapi sesekali itu jasad juga disambungkan. Gitu. Upami engke baas mah utuh. Kan dibangkitkeun. Nya jasadnya roh. Gitu. Namun aya pertarusan eta kumaha upami non teka pernah kuburana terus naon di atau naudzubillah waliyadzubillah hancur lah gitu ya, hancur gitu atau enggak atuh urang katos belajar sifat kudrat gitu nya ya bagi Allah mah naon sesahana gitu sakumaha Allah gampil nyiptakeun tina teu aya atuh ieu mah mun logika urang kari ngumpulkeun walaupun Allah mah sami gampilna henteu lebih gampil da sami sadaya gampil. Saya pernah mau orang jebak yang lebih gampil, berarti itu rada hese. Secara tidak langsung menganggap nu tadi mah sulit. Kalau mau tanya nu sulit, sami. Sakangnya Allah
gampilna nyiptakeun urang tina teu aya, kan teu aya biasana teu aya bahana kan? Sami gampilna sareng Allah lamun teh mah aya nu maotna hancur macam dikumpulkeun deui gitu. Pami nganggo pendekatan teknologi gampil, pendekatan sains. Ya anggap aja ada magnet, ada sinyal itu kan? Kan gitu, sanes. Kan urang ge lamun teu kapanak cobi. Di mana HP teh kumacarana? Cobi pang miss call kan itu kan? Kapanak lah. Ada banyak urang ku teknologi tiasa gitu. Allah mah tuh teknologi kecanggihanna langkung-langkung gitu. Jadi gampil. Pami tema Allah bermaksud ieu mah ya misalkan naon nilai dosana teh ageng teuing maka diberi kudu dirasakeun jasadna ge gampil kan tuni sambungkeun bae ku Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sateuacan lajeng aya nu neda doa Pak Haji Rahimin ya. Teu damang dirawat Ibu Asih ahad kamari teh ngobrol lami sanesem kuring di itu tentang Bapak Haji sagarupi ya anjeunna jamaah nu rajin ngaos. Mudah-mudahan ku Allah sing didamangkeun ya. Sing mereka kiatan kadamangan kagampilan dina menghadapi damangan sing kasabaran sing jadi peningkat derajat atau penghapus dosa-dosana. Anjeunna rajin ngaos mudah-mudahan selama teu damangna pahala-pahala thalabul ilmina sing teras ngalir ka anjeunna. Rabbana taqabbal minna waqbalna bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Imam Ghazali hadhihi ar-ruh la tafna al-battata wa la tamut bal yatabaddalu bil mauti haluha faqat wa yatabaddalu manziluha fatataraqqa min manzilin ila manzilin gitu. Jadi ruh itu tadi tidak mati, tidak hancur, hanya berpindah gitu ya. Hanya transit aja terus itu, berpindah-pindah tempat. Tadi teh cuma level tempatnya tadi teh. Alam dunia ngalih ke alam barzah, di alam barzah ngalih ke mana? Mahsyar gitu. Prosesnya gitu-gitu. Ba'asala, terus mahsyar, hisab, mizan, gitu. Terus sirat, haud, gitu. Setelah itu ya surga atau neraka. Gitu. Terus kuburan itu dibahas. Idlam yakun laha ma'al badani alaqatun siwa isti'malihal badana waqtina su'awa ilil ma'rifati bihi biwasitati syabakatil hawas. Fal badanu alatuha wa markabuha wa syabakatuha wa butlanul alati wal markabi wa syabakati la yujibu butlana saidi. Jadi badan ini hanya alat, badan ini hanya kendaraan, badan ini hanya jaringan. Kalau alatnya rusak tidak berarti berburu selesai gitu. Tidak berarti perjalanan selesai, itu hanya alat saja gitu. Kan orang sadar gitunya. Orangnya misalkan contoh kayak mungkin gambaran yang bagus. Pamnya nuju ngabangun masjid sok nganggo naon gini kan. Tadi pernah sih sok non? Coran kan, pamnya bade ngecor. Kan nganggo apakah kayu atau STG-nya. Cobi pamit tos jantan kumaha eta? Dibuang itu seperti itu. Ada tos jantan, hari kerjaan beres banyak. Kita merasa sangat butuh kan? Merasa sangat butuh karena awi deh. Sangat butuh gitu. Bahkan pinjem dengan biaya yang mahal kan. Ayo tos beres mah. Tos teu kayak motinya. Sok ayeuna mesti tos jantan. Apakah panitia mesti berpikir ari awi na kamarana entos. Tos teu kayak mutan deui. Karena target baheula ge da nyiapkeun alat teh ieu ngabangun masjid, ninikmati masjid. Nah mungkin seperti itu logikana. Jadi perjalanan seperti itu. Nah, na'am in batalati syabakatu badal faraqi min as-sayd fabutlanuha ghanimatun id yatalakhasu min hamliha wa sikliha walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam al-mautu tuhfatul mu'min gitu. Nah, upami tos beres mah maka tos alatna tos beres mah justru satu kegembiraan kan? Kenapa ini tadi? Terus dia beban deui. Terus sok urang pami ieu acan beres mah dengan ketiasa usi gitunya asa ngewa ketinggalan lagi karena butuh. Tapi tos beres mah justru ketika alatnya berpisah dengan alat, justru itulah kebahagiaan, itulah keuntungan. Ini makna hadis Nabi, al mautu tuhfatul mu'min, kematian adalah
oleh-oleh seorang mukmin untuk menuju tadi. Atau sok disebutkan bahwa dunia mah penjara, begitu maut berarti bebas dina penjara. Mukmin gitu. Di dunia mah asa serba terbatas gitu. Ruh teh ada kehalangan tadi ku jasad, atau kan orang ayah haram, ayah galap kan? Asa berbuat teh gitu. Tapi begitu keluar di penjara dengan kematian, segala keindahan bisa dilihat yang tidak bisa dilihat ketika di dalam penjara. Sakitu nu kapihatur, mudah-mudahan ilmu manfaat ke orang sadayana. Ya, mudah-mudahan bekal husnul khatimah. Hadani Allah wa ikum ajma'in warahmatullah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.